Pak, ada Kembali, Pak. pertanyaan, Pak. Satu, apakah Pak Denis Kagoya mewakili seluruh orang Papua pendapatnya ini, atau berapa banyak orang Papua di dekat Jokowi yang memperjuangkan rakyat Papua? Karena ada satu orang Papua yang namanya Natalius Pigai ini, ya ini kelihatannya malah justru kurang ini ya, kurang pas kalau saya lihat ya. Dan kedua, apakah Bapak menerima kenyataan bahwa ada kesenjangan di Papua ini dibandingkan dengan wilayah yang lain? Dan kalau menurut saya sendiri, saya beberapa kali ke Papua juga, dan itu Papua menjadi pembahasan. Saya alma mater saya dari Universitas Kristen Satya Wacana ya. Jadi kita tahu persis apa yang terjadi di Papua karena semua penelitian-penelitian para dokter-dokter di UKSW ini ke Papua pasti atau ke Sumba. Ya, selalu Papua, Sumba, daerah-daerah itu menjadi paling utama dan kita tahu persis apa yang terjadi di sana. Banyak anak-anak Papua yang ada di UKSW dan selalu kita tahu selalu dituduh OPM lah, dituduh inilah. Tetapi dulunya saya nggak percaya Pak. Setelah saya kenal dengan mereka, banyak berinteraksi, saya baru tahu bahwa memang ada ketidakadilan di sana. Nah, yang ketiga, apakah Otsus itu adalah solusi yang baik? Atau jangan-jangan ada yang membuat Jokowi tidak mendengar, kayak tadi kan media-media tidak memberitakan hal-hal yang terjadi di Papua. Kalau bukan orang-orang nekat yang memblow up itu, apakah Jokowi tahu? Karena misalnya contoh nih, kemarin kita sempat membahas dana Otsus ya 8 triliun, tetapi rakyat Papua ada 4 juta. 8 triliun dibagi 4 juta itu cuma 2 juta rupiah saja. Satu orang untuk 1 tahun. 1 tahun 2 juta, kecil sekali Pak. 1 tahun loh itu ya, apalagi biaya hidup di Papua besar sekali. Iya, Jokowi menurunkan harga semen, harga gas, sudah separohnya ya, sudah hampir sama dengan Jakarta harga semen dan harga gas di Papua. Kita harus harga minyak dan gas di Papua. Kita harus akui itu. Cuman mengapa Jokowi tidak membangun pelabuhan internasional di Papua? Nah itu Pak Denis. Halo Pak Paul, saya dulu bisa Pak Paul. Ya, ini biar Pak Lenis menjawab dulu karena ini kan pertanyaan yang selama berbulan-bulan kita nunggu Pak Lenis masuk kan. Ya, begini masalah pembangunan. Itu pembangunan di Papua ini kan periode pertama. Periode pertama itu pelabuhan Depapre kan lagi sedang berjalan bermasalah. Kalau masalah pelabuhan sih belum, untuk Papua itu memang belum. Tapi kalau pembangunan yang lain, periode pertama dengan saya sudah dilakukan. Jadi kalau ada orang Papua menyanggal untuk semua langkah-langkah Jokowi, dianggap itu salah, ya yang tahu hanya Tuhan saja. Kami serahkan sama Tuhan. Jadi saya dengan Jokowi awalnya dari nol, mulai dari John ajak Jokowi ke Papua kampanye pertama, sampai kami kepala suku berjuang sampai bawa ke Wamena, minta pembangunan semua di Papua selama yang 5 periode pertama saya lakukan. Orang Papua menyangkal semuanya itu, ya kita serahkan sama Tuhan. Itu aja. Karena begini. Sekarang pembangunan sekarang ini, saya kan Sapalim bukan Sapusus lagi. Yang Sapalim sekarang kan Billy. Silakan bicarakan dengan Billy. Melanjutkan periode sekarang. Dan juga ada Menteri PU, ada orang Papua, orang Wamena sendiri. Jadi jalan Jayapura Wamena tebus ini zaman saya. Saya yang bangun. Sekarang periode ini mana? Adik-adik tanya mereka, jangan tanya saya. Itu aja. Jadi ini harus ada kenangan. Sekarang dibilang pembangunan Lukas Nmb Stadion besar ini menjadi zamannya periode pertama, bukan periode kedua. Jadi sekarang buktikan periode kedua ini. Sekarang ada menteri-menteri yang masuk ini, silakan. Kenapa harus tunjuk saya terus? Mereka ada menteri bicara dulu. Kalau saya kan sudah bangun dengan Jokowi. Jadi kalau ada menyangkal untuk pembangunan, sama saja Yesus menyangkal
murid-murid menyangkal Yesus, sama saja. Ini sudah semua ini orang-orang ini. Hati-hati loh bicara ini. Tapi pembangunannya itu kan gini Pak, sama seperti itu pembelanya Robert Walter Mongisidi kan. Kami nggak butuh jarum, kami nggak butuh pabrik jarum, kami nggak butuh yang canggih-canggih itu, kami butuh merdeka. Nah, LIPI itu pernah memberikan 4 rekomendasi. 1 dialog tadi yang Pak Leni sudah bicara tadi. Ayo kita bicara dialog. Tetapi kenyataannya Pak Jokowi tidak pernah mau diajak dialog oleh dari United Liberation Movement Papua itu Pak Markus Haluk dan timnya ya, dan juga beberapa orang petinggi OPM yang ingin bertemu Jokowi nggak mau untuk berdialog. Dan kedua, dialog-dialog itu nampaknya sepihak saja jadi bukan dialog saya kira ya, tapi dari pembisik-pembisik di Jokowi ya. Kalau tidak ada Pak Lenis mungkin Jokowi tidak akan pernah membangun Papua. Ya memang buktinya Nah itu kan sekarang kan bahaya sekali Pak. Sekarang nggak ada Pak Lenis nih sekarang nih. begini Pak. Sekarang ini kan yang sekarang saya mau buka ya sekarang. Sekarang ini kan posisi saya yang staf khusus digeser itu kan yang bikin orang Papua juga. Supaya saya tidak ada posisi situ. Sekarang udah tersangka. Jadi yang orang yang mau membunuh saya, punya kejahatan ini kan hanya orang Papua. Makanya di sini ada Jundas. Itu loh. Jadi silakan sekarang yang ada yang periode ini ada menteri. Dari Wamena juga ada di sini. Balil. Orang Papua juga. Pilih. Staf khusus presiden, coba 3 ini turun lapangan. Jangan tanya saya terus. Saya kan sudah bangun periode pertama sudah. Kenangan saya banyak pembangunan kelihatan di Papua. Yang kedua, masalah merdeka dan tidak ini begini. Masalah lepas atau tidak. Tujuan kita sama. Mau Indonesia juga dia sudah merdeka. Papua juga ingin merdeka. Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Itu saja tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang berjuang untuk kita merdeka dan sebagainya, silakan saja. Itu hak kebebasan di secara hukum menyampaikan pendapat itu hak. Tidak ada dilarang, asal jangan kekerasan. Itu aja. Tapi jiwa ingin membangun, saya ini jiwa untuk membangun, ingin merdeka dalam pendidikan, kesehatan itu saya Lenis Kogoya. Titik. Itu saja. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, saya akan bangun Papua. Jadi tidak ada yang, kalau pikiran saya itu. Tapi kalau ingin merdeka, dan perang dulu kan silakan. Ini kebebasan silakan berdapat. Tapi saya ini prinsip untuk merdeka dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, saya ini yang bangun di Papua. Jadi tidak ada istilahnya saya dipengaruhi siapapun, tidak. Tetap posisi saya untuk merdeka dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan bersama-sama kita jalan. Itu saja, Titi. Kalau tidak ada Lenis Kagoya dan Jokowi, apakah Papua akan dipedulikan, Pak? Ya, Jokowi sampai hari ini belum sampai ke Papua karena saya bukan staf khusus lagi. Sekarang kan staf ahli. Iya, tetapi kenyataannya kan harus diakui Papua mulai dibangun di zaman Jokowi. Sebelum Jokowi nggak ada pembangunan di Papua. Dan tadi menurut pengakuan Pak Lenis, dan kita semua juga tahu bahwa ada peranan Pak Lenis membisiki Jokowi untuk turun ke Papua. Kalau enggak juga nggak akan ke Papua juga. Ya saya diam, Jokowi mungkin diam juga. Mungkin. Nah makanya sekarang kalau Pak Lenis nggak ada, Jokowi nggak ada, lalu siapa yang mau? Karena banyak sekali teman-teman kita yang di Jakarta pun akhirnya blunder, Pak. Ya silakan koordinasi dengan Billy. Ada staf khusus milenial ada menteri PU ada. Maksud saya itulah sebabnya rekan-rekan Papua memilih merdeka, Pak, karena tidak mungkin menggantungkan kepada Pak Lenis dan teman-teman di Jakarta. Ya itu pendapat saya. Begini, Ya. saya prihatin sama masyarakat di Papua. Saya itu serba susah, mau bicara ada itu serba susah. Artinya begini, saya itu mundur kena maju kena. Karena di Papua ini yang pergerakan semua Kogoya semua. Jadi saya mau maju kena mundur kena posisi saya. Tapi hanya saya berpegang adalah bagaimana saya mau mensejahterakan rakyat Papua dengan konsep kasih, dengan hati yang tulus. Konsep kasih. Saya membangun pakai konsep kasih, bukan pembunuhan, bukan pembantaian, bukan kebencian, bukan iri hati, bukan untuk fitnah.
Saya mau bangun dengan tulus, dengan kasih sayang.